Al-mar'u hadisun liman ba'dah. Fakun hadi hasana dzikri liman wa'a. Di dalam sebuah syair, manusia itu akan menjadi pembicaraan orang setelahnya. Maka jadikan pembicaraan tentangmu adalah hal-hal yang baik bagi orang yang ingin mengenangmu. Kalau dalam syariat kan ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada ucapan saya beli, ada ucapan saya jual. Tapi dalam transaksi anak Bang Roni nggak ada begitu. Bang, berapa bang? 50 Zat. Jalan. Udah makasih ya, udah gitu doang. Kalau dalam syariat itu batal jual beli. Batal jual beli. Ya, nggak ada ijab kabulnya. Ya. Dalam syariat nggak sah itu. Tapi dalam hukum akhirat gimana? Nggak apa-apa. Karena itu hukum dunia. Nggak ada tuntutan. Bang Roni ridho, Anda ridho, udah selesai. Kan al-bay antarodin. Jual beli itu didasari dengan keriduan masing-masing. Walaupun tidak ada bumi syariatnya. Ya kan? Nggak apa-apa itu. Nggak ada tuntutan. Jadi bukan berarti barang yang Anda pakai haram. Nah, uang yang dia terima haram. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sunnah al-imam Qutbul Syarq wa Sayyidat al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidal amin fi hikamihi al-anqal ma urifa qadru syai'i bimisli diddihi wa la tusalla al-musabu bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibatihi ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini atas izinnya kita bisa kembali hadir di majlis kita. Mudah-mudahan cucuran rahmat, barakah, ampunan tercurah terlimpah kepada kita semua dan juga untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cinta mendapatkan keberkahan dari hadirnya kita di majlis ini dan Allah anugerahkan kita kebahagiaan dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Akhwani yang dimuliakan dan dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang berbahagia, sampai kita pada hikamnya Imamul Haddad yang ke-14. Ya. Bala ma'urifa gadu syai bimisli diddi wala tusallal musabu bimisli dzikri man usiba bimisli musibatin. Tidak mengetahui nilai dari hakikat sesuatu kecuali dengan membandingkan kebalikan dari sesuatu itu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengetahui begitu bernilainya sehat kecuali kalau kita tahu bagaimana rasanya sakit. Kita tidak tahu bagaimana nilainya punya uang kalau kita merasa bagaimana sakitnya miskin. Ya, kita tahu bagaimana nilainya masa muda kecuali kalau sudah tua. Itu. Jadi kita akan tahu nilai sesuatu kalau kita tahu kebalikannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Ya. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya. Ketika kita muda, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, bisa berbagai macam karya. Maka bagi yang bagi yang muda, ya, hendaklah banyak membuat hal-hal yang baik-baik. Ya, karena apa yang kita ukir sekarang,
kehidupan kita di masa nanti bagaimana menurut apa yang kita ukir sekarang, gitu ya. Jadi kehidupan kita di masa nanti itu tergantung bagaimana apa yang kita ukir sekarang. Kalau kita ukir ini kebaikan-kebaikan, maka kita akan meraih kebaikan-kebaikan di masa tua. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan seperti itu. Ya. Al-mar'u hadisun liman ba'dah. Fakun hadi hasana dzikri liman wa'a. Di dalam sebuah syair, manusia itu akan menjadi pembicaraan orang setelahnya. Maka jadikan pembicaraan tentangmu adalah hal-hal yang baik bagi orang yang ingin mengenangmu. Jadi ukir semua kebaikan-kebaikan sekarang di masa muda ini, nanti di masa tua tinggal kita meraihnya. Apalagi nanti di akhirat. Ya, maka sebelum datang masa tua, kita udah susah apa-ngapain. Ya, maka di masa muda ini kita banyak berkarya. Yang masih muda-muda, yang belum disibukkan dengan nikah, belum disibukkan dengan terlalu banyaknya pekerjaan, belajar yang benar. Ya, belajar yang giat. Raih cita-cita setinggi-tingginya. Anda nggak akan dapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sukses kalau dari muda kalian hanya santai-santai. Kalau dari muda kalian hanya mengikuti keinginan syahwat kalian. Maka ada istilah laita syababa ya'udu yauman saukhbiru bima fa'ala al-masyibu. Andai kata masa muda itu bisa kembali lagi, niscaya aku akan kabari apa yang dialami oleh orang-orang yang tua kepada orang-orang yang muda. Andai kata, tapi udah nggak bisa kembali lagi. Nah, itu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, jadi kesehatan ini adalah kondisi di mana seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Ya, ibadahnya, kemudian pekerjaannya dan sebagainya. Jangan nunggu ketika kita udah mulai rentak, udah mulai tidak bisa apa-apa. Ya, kalau udah tua rentak mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya. Ibadah nanti ajalah. Kalau sudah tua baru rajin ke masjid, rajin ke majlis taklim. Belum tua udah mati duluan. Ya. Maka ada istilah intidarul amal inda wujudil faraq min ru'unatin nufus. Nunggu waktu luang ketika kita ingin beramal itu tanda dari kebodohan diri. Kebodohan diri. Kenapa? Karena bisa jadi sebelum datangnya waktu luang kita udah nggak ada dapat waktu luang. Kenapa? Karena semakin sibuk. Kemudian bisa jadi waktu luang itu datang tapi kita udah nggak punya semangat lagi untuk melakukannya. Ya, pada waktu luang ada tapi udah nggak punya semangat. Yang ketiga, sebelum waktu luang datang kita udah mati duluan. Nah, gunakan tuh masa sehat sebelum datang masa tua. Kemudian syuglika qabla fagrika qabla syuglika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian wasihataka wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematian. Nah, ini kaitannya dengan ini. Kita nggak akan tahu kadar sesuatu sampai kita bisa membandingkan dengan kebalikannya. Ya, contoh tadi sehat. Kita nggak akan tahu gimana nikmat sehat kalau sudah sakit kan. Ada ungkapan syair ini, ya, as-sihah tajun ala ru'usi as-sihah, la yarifuha ilal marda. Sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Nggak akan ngerasa dia punya mahkota itu kecuali udah sakit. Nah, ya itu. Ya. Kemudian tidak mengetahui kadar nilainya kekayaan kecuali kalau sudah miskin. Ya, seterusnya. Ya, jangan sampai kebalikannya terjadi. Apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita raih
tentu itu akan menjadikan kita seperti apa. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, itulah yang akan menjadikan kita seperti apa. Kalau kita mendapatkan kebaikan, ya, kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, nah itu akan menjadikan kita, ketika kita menyadari akan kebaikan itu, nah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita mendapatkan keburukan, dan kita menyadari bahwa itu hal yang tidak baik, maka kita akan bersabar. Jadi tergantung dari apa yang kita dapatkan, lah kita akan jadi seperti itu, ya. Kemudian wala tasallal musabu bimisli dzikri man usiba bimisli musibatihi. Tidak akan terhibur orang yang terkena musibah dengan mengingat orang yang terkena musibah seperti musibah orang itu. Jadi ada orang kena musibah, sabar bang, ya. Yang lain ada yang lebih parah, ya. Nggak bisa terhibur dia, ya, sabar bang, ya. Yang orang kayak abang juga banyak, gitu. Nggak terhibur dia. Tapi ajarkan kepada dia, jelaskan kepada dia hal-hal yang baik terhadap musibah yang dia terima, ya. Dengan karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sebuah pembelajaran. Rasa sakit, ya, kita nggak akan ngerti rasa sakit. Rasa sakit yang kita alami mengajarkan kita rasa sabar. Kehilangan yang kita alami mengajarkan kita kepada keikhlasan, ya. Kemudian kecewa yang kita dapati, yaitu mengajarkan kita untuk lebih kuat, ya. Apa yang Allah berikan kepada kita hakikatnya bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Ya kan, per nih. Kalau kita tekan semakin bawah, dia kan loncatnya lebih tinggi. Tapi kalau kita tekan rendah aja, ya loncatnya nggak tinggi. Tapi kalau kita tekan, dia loncat tinggi. Nah, seperti itu. Semakin kita dapat musibah, semakin kita dapat ujian, semakin kita dapat cobaan, itu Allah akan lebih menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ja'alnahum a'immatan lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar. Jadi sabar dulu, nanti barulah Allah akan jadikan kita sebagai pemimpin, ya, entah pemimpin di kalangan keluarga, entah pemimpin di kalangan masyarakat, ya, karena atas kesabaran. Lama sabaru, fasbiru kama sabara ulil azmi minar rasul. Sabarlah sebagaimana orang-orang sabar di kalangan para ulul azmi. Ulul azmi itu 5, ya. Di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu ulul azmi yang mereka punya kesabaran tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan ulul azmi, ya. Jadi ingatkan bahwa apa yang menimpa kita ini sebenarnya ada perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadiah yang besar. An ma'asabakum min musibatin hatta syaukatu yusakiha illa ja'allah kafaratan lidunbihi. Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah musibah yang menimpamu, ya, tidaklah musibah yang menimpamu sampai duri yang menusuk, ya, itu ada sebagai penghapus dosa. Makanya ada 5 hal, ketika kita kena musibah. Pertama, kita pikirkan bahwa itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Ya, kita tidak bisa menghindar. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan musibah ini sebuah alasan, udah takdir itu. Ya, tanpa kita introspeksi. Kalau semua qada ya, semua musibah ya pasti qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma asabakum min musibatin illa qad kataballahu min qabli an nabraha. Tidaklah kalian tertimpa musibah kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum
musibah itu diwujudkan. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya musibah yang kita alami bisa berarti itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ulah tingkah laku kita. Ya, atas kesalahan kita, atas ketidaknurutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa jadi karena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibat dalam hadis dalam Al-Qur'an dikatakan ya asabakum min musibatin bima kasabat aydin nas. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan tingkah laku manusia. Ini tingkah laku kita. Ya, kita punya kesalahan, belum bisa dihapus dengan ibadah, belum bisa dihapus dengan puasa. Allah kasih ujian, cobaan, diuji kita. Ya, terkadang orang yang ada ibadahnya tinggi tapi ujian terus. Ya, ujian terus. Nah, ini bisa jadi pengangkatan derajat. Ya, pengangkatan derajat. Ada orang yang ibadahnya biasa, ya, ibadahnya nggak terlalu tinggi, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa jadi untuk menghapuskan dosa. Ada orang ibadah tapi musibah terus. Yang ngaji iya, kemudian 5 waktu iya, sedekah iya, tapi kok musibah terus. Nah, bisa jadi ada kesalahan dalam ibadah atau ada hal yang tidak bisa dihapus dengan ibadah itu. Ya, maka diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada yang ahli ibadah terus, ya ahli ibadah, nggak ada dosa dia, nggak ada maksiat. Tapi diuji terus. Nah, itu untuk mengangkat derajat. Ada orang yang ibadahnya biasa. Ya, ibadahnya biasa, tapi diuji sama Allah. Nah, bisa jadi untuk penghapus dosanya dia. Ya, ada orang ahli maksiat terus. Ahli maksiat diuji. Nah, ini namanya uji sebagai musibah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ahli maksiat. Yang ketiga tuh ya. Ada orang ahli ibadah diuji terus sama Allah untuk naikin derajat. Ada orang ahli ibadah bukan. Ya, dikatakan ahli ibadah enggak, dikatakan ahli maksiat juga enggak, tengah-tengah. Diuji sama Allah. Nah, bisa jadi untuk menghapus dosa-dosa dia. Bisa jadi untuk merubah diri dia menjadi lebih baik lagi. Ada orang ahli maksiat. Nah, diuji sama Allah, yaitu hukuman buat dia. Ya, kita kira-kira yang mana nih? Atas apa yang tengah apa yang bawah nih kira-kira nih? Ya, mudah-mudahan yang atas ya. Ya, sebagai pengangkat derajat, penghapus dosa. Tapi kalau yang paling atas mah kayaknya enggak. Ya, yang atasnya paling enggak ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ibadah musibah itu bisa jadi sebagai apa? Sebagai ganjaran kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ganjaran untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, bisa jadi ibadah itu musibah itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, menghapus dosa. Kita ibadah nggak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan sholat, nggak cukup dengan sodako, tapi bisa dihapus dosa itu dengan musibah. Ada lagi yang terakhir, musibah itu yang kita terima bisa jadi untuk apa? Untuk pengangkatan derajat, ya, pengangkatan derajat sebagai pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu. Maksiat kagak, ibadah aja. Nah, ini sebagai pengangkatan derajat. Jadi bisa jadi itu qada dan qadar Allah, bisa jadi karena ulah kita, bisa jadi untuk masuk ke dalam surga, bisa jadi untuk menghapus dosa, bisa jadi untuk mengangkat derajat. Ya. Ada satu cerita ya, Nabi Musa alaihissalam lewat satu orang yang ibaratnya musibah udah ke dia semua dah. Udah nggak ada kenikmatan sama sekali. Musibah udah di dia semua. Ya. Tapi dia Masya Allah ibadah terus. Ya, dia ibadah, dia mengingat Allah, ibadah terus. Tapi musibah udah menimpa dia semua dah. Ya buta, ya luka, semua dah udah ibaratnya udah nggak ada musibah lagi kecuali di badan dia. Ya, udah nggak ada enaknya dah hidupnya.
Akhirnya tuh Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini hambamu. Dia mengingatmu, mengagungkanmu, memujimu. Tapi kenapa kau uji dia seperti ini? Ya, nggak pernah bermaksiat. Tapi kenapa? Udah mata buta, kulit pada tekopet, segala macam lah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenapa kau uji seperti ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, dia minta derajat kepada aku. Ya, yang derajat itu tidak bisa didapati dengan ibadahnya dia. Maka bisa dapati dengan ujian itu. Maka aku kasih. Ya, maka ketika ada musibah ya kepada orang lain, jangan diingatkan dengan musibah yang menimpa orang seperti musibah dia atau lebih berat dari musibah dia, nggak akan mencukupi, ya nggak akan terhibur gitu, ya nggak akan terhibur. Dia tetap merasa susah, dia tetap merasa sedih. Nah, bagaimana? Ajarkan tawakal, ajarkan ikhlas, ajarkan sabar. Nah, itu yang akan menenangkan dia. Ya, pahalamu bisa jadi seperti ini, bisa jadi kau akan menjadi angka seperti ini, bisa jadi kau akan pahalanya akan banyak. Sampai ada satu riwayat hadis, ada ahlu nikmah, ada ahli musibah. Dihadapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Yang ahli nikmah dapat pahala, wow dia senang. Ya, dia nikmat terus. Ada ahli musibah, pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Dia kaget, ya Allah ini pahala dari mana? Ini pahala atas sabarmu dengan ujian yang aku berikan. Kata Allah, sehingga kata orang itu, andai kata saya tahu pahala sabar saya seperti ini, saya minta setiap dalam umur saya musibah semua. Ya, cuma kita jangan minta ya. Ya, kalau belum kuat ya, jangan. Tetap kita minta hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ada dalam saat dikatakan kata Rasulullah, law aliman nasu bima wara'al musibah latamannau an yakuna musibah tula umri. Andai kata manusia tahu ke apa yang terkandung dalam musibah, niscaya mereka akan minta setiap panjang umurnya itu adalah musibah. Cuma jangan, kita belum belum kelasnya. Ya, Imamul Haddad minta sakit. Ya, Imamul Haddad minta sakit. Minta sakit. Ya. 20 tahun beliau sakit, tidak mengurangi kewajiban beliau ngajar dan 5 waktu di masjid. Bahkan anak istrinya pun nggak tahu kalau beliau sakit. Kalau kita baru sakit bengek aja ngeluhnya minta ampun. Pilek udah pasang status. Pilek nih. Yeah. Ada gambar lagi orang meriang. Pasang status. Ya nggak? Ya, baru pilek udah pasang status. Gimana jantungan, bukan status lagi dipasang kali. Ya. Ya, kalau mereka nggak ada ngeluh. Bahkan Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika masuk ke dalam pohon, dikejar oleh kaumnya yang musyrikin, masuk ke dalam pohon, digergaji pohonnya. Katanya. Gimana gitu? Sekali lagi cabut kenabiannya. Sekali lagi cabut kenabiannya. Ya, doang baru digergaji nih, orang digergaji kan. Digergaji, ngomong lumrahan. Ya, digergaji. Sekali lagi ngomong saya cabut kenabiannya. Itu mereka ujiannya lebih berat. Kata Rasulullah, kalau kamu bandingkan musibahku dengan musibahmu, niscaya kamu akan dapati musibahku lebih berat daripada musibahmu. Ya, ujiannya Nabi Muhammad lebih berat daripada ujiannya kita. Ya, maka ketika kita ada musibah, husnudzon bahwa ini hal yang baik buat kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ada perbaikan ya dalam diri kita, akan ada perubahan dalam diri kita lebih baik lagi. Nah, husnudzon pada Allah. Ya, jangan Allah ngapa sih kok begini? Ya, hidup kok begini terus, ngaji udah, 5 waktu udah, kok masih begini terus? Ya jangan begitu. Ya, justru kita bersyukur pada Allah bisa ngaji. Walaupun diawali dengan kesusahan dulu. Bersyukur pada Allah bisa 5 waktu. Walaupun diawali dengan kesusahan dulu. Itu yang dulu kita syukuri. Walaupun belum ada titik terang dari musibah kita, dari permasalahan kita. Kenapa? Karena masalah kita sama Allah mungkin belum beres. Ya, urusan kita sama Allah belum beres. Jadi diberesin dulu nih. Diberesin dulu sama Allah. Barulah kalau memang Allah buka, Allah akan buka.
selebar-lebarnya Allah akan buka pintu pemberiannya selebar-lebarnya. Tinggal tunggu aja waktunya. 5 waktu dirajinin. Kalau emang puasa dirajinin, sedekah dirajinin, taklim dirajinin. Dah, kalau emang Allah kebuka nanti, terus udah. Mungkin kita bingung naruhnya di mana. Ya, sampai kita bingung mau letakinya di mana itu. Kalau Allah sudah buka, sabar aja. Memang belum Allah berikan. Bukan berarti Allah nggak ingin, bukan Allah ini nggak mau ngasih, pasti ngasih. Cuma tadi saya bilang, masalah kita dulu belum beres sama Allah. Beresin dulu. Dan kita baru ibadah berapa lama? Mungkin baru yang misalkan yang hijrah itu dah. Mungkin baru setahun, 2 tahun. Lah orang yang udah tahunan aja belum diberes-beres sama Allah, baru setahun, 2 tahun kita udah cepet-cepet. Ya, ntar dulu. Ya, yang antrian lama aja belum dapat. Apalagi itu yang baru antri, kan? Ya, kita datang ke dokter, baru antri. Bisa dapat cepat apa belakangan dapatnya? Belakangan. Orang yang udah lama antri belum dapat, apalagi kita yang baru antri, kan gitu logikanya. Ya, fadlullah wasi', memang keutamaan Allah luas, tapi ada aturan juga. Ya, selama kita masih ada urusan sama Allah, di stop dulu. Nah, itulah beberapa hikmah dari musibah yang menimpa kita. Ya, sabari, ikhlasi, ya syukuri. Ya, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan keterbukaan buat kita. Ya, Allah secepatnya Allah jadikan kita lebih baik lagi. Ya, Allah jadikan kita lebih mantap lagi, lebih tinggi lagi derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab wudu, ya. Faslun furudul wudu sittatun. Fasal fardu-fardunya wudu sitah. Al-furud jamu fardin. Furud itu jamak dari farad. Wal fardu lugatan, al-farad secara bahasa itu bagian. Wal lazim atau sesuatu yang wajib. Itu fardu. Wa syar'an alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Menurut syariat, fardu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Itu fardu, ya. Secara prakteknya, secara praktek. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Ya. Wa huwa ahadul ahkami syariati sab'ah. Fardu itu merupakan bagian dari hukum syariat yang 7. Jadi hukum syariat dalam Islam itu ada 7. Yang pertama fardu tadi. Ya. Yang kedua mandub. Apa mandub? Wa ma yusabu ala fili wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mandub itu sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Tapi ingat, konsep kita dalam sunnah jangan pakai konsep ini. Kalau kita pakai konsep ini, banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalin. Sunnah ini Pak Ustadz, dulu nggak? Jadi kita kerjain apa enggak? Enggak. Sunnah ini, kalau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Akhirnya tuh banyak ya Pak? Banyak sunnah yang kita tinggalin. Tapi ganti konsepnya. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita nggak kerjain rugi. Nah itu. Ya, kita mau sholat duha. Wah rugi dong kalau nggak sholat duha. Sholat duha. Mau qobliyah ba'diyah. Bah kalau nggak qobliyah rugi saya. Qobliyah ba'diyah dia lakuin. Jadi konsepnya bukan pakai konsepnya ulama usul. Konsepnya ulama tasawuf. Apa? Kalau saya kerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain rugi. Gitu. Ya, sehingga banyak sunnah yang kita kerjain. Tapi kalau pakai konsepnya ilmu usul, banyak sunnah yang kita nggak kerjain. Akan sunnah ini bosan nggak dosa. Gitu. Sehingga banyak sunnah yang kita tinggalin. Jadi pakai konsep itu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu abdi yatagarraba ilayya binawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cintai. Ya, sampai aku cintai. Ya, ibadah fardu hanya Allah katakan matagaraba ilayya abdi bima tarabtuhu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang fardu-fardu. Enggak ada ganjaran sampai aku mencintainya. Tapi kalau sunnah ada ganjaran sampai aku mencintainya. Untuk apa Allah mengatakan seperti itu? Untuk targhib. Agar kita senang melakukan sunnah.
Kalau fardu memang udah kewajiban ya. Kewajiban kita. Sholat 5 waktu memang kewajiban kita. Tapi kalau yang sunnah, kewajiban bukan? Kewajiban bukan? Bukan. Tapi untuk apa? Untuk menyempurnakan yang fardu. Makanya jangan pakai konsep ulama usul. Ya, kalau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Jangan pakai itu. Tapi konsep ulama tasawuf, kalau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain rugi. Sehingga banyak yang kita kerjain dari sunnah-sunnah. Ya, kemudian asal iswa muharram wa ma yusabu ala targi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'li. Haram adalah yang dapat kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi ada niat untuk melaksanakan perintah Allah. Contoh misalkan, Bang, nggak mabok, misalkan, Bang nggak mabok, takut ketahuan RW, ya takut digerebek sama RW, misalkan. Nggak ada dosa itu, nggak ada pahala. Ya, Bang nggak mabok, takut digerebek RW, nggak ada pahala. Tapi kalau Bang nggak mabok, haram, Rasulullah Nabi Muhammad melarang, ada pahala. Bang nggak mabok, misalkan, tahu digerebek polisi wah, nah nggak ada pahala itu. Tapi kalau dia meninggalkan karena takut kepada Allah, ada pahala. Ya, imtisalan. Maka ada satu hadis, ya, man hamma bihasanatin kataballah palam ya'malha kataballah indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berkeinginan baik, Allah tulis satu pahala di sisi Allah. Waman fa'alaha, kalau dia ngelakuin, kataballah asyr hasanah. Allah tulis 10 pahala ila sab'ati mi'atibin, sampai 700 kali lipat, ila adabin katsira, dilipat gandakan lagi. Jelas ya? Kebaikan Allah balas 10 sampai 700 sampai dilipat gandakan lagi. Wa man hamma bi sayyatin, barang siapa yang berkeinginan buruk, falam ya'malha, dia enggak kerjain, kataballah hasanah kamilah. Allah tulis satu kebaikan. Ada keinginan maksiat, tapi dia tinggalin. Allah tulis satu kebaikan. Kenapa? Ya, kenapa Allah tulis satu kebaikan? Karena meninggalkan maksiat itu adalah ibadah. Ya, meninggalkan maksiat ibadah. Jadi kita ibadah itu bukan hanya puasa, sholat, zakat, bukan itu saja. Tapi meninggalkan maksiat itu ibadah. Ketika ada kesempatan kita bermaksiat, kita tinggalkan, itu jadi ibadah. Jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar sholat, ibadah, puasa, ibadah, bukan. Meninggalkan maksiat dengan niat karena Allah, ada pahala. Makanya Allah tulis satu kebaikan. Pain amalah, kalau dia kerjain itu kemaksiatan, kata Allah saya wahid. Allah tulis satu kesalahan. Perbandingan sangat jauh kan? Ya, kebaikan Allah tulis sampai 700 kali lipat, tapi keburukan Allah tulis cuma satu. Artinya apa? Rahmat Allah besar. Keutamaan Allah besar buat orang yang mau mendekat kepadanya, yang mau berserah diri kepadanya, yang mau beribadah kepadanya, pahalanya dilipat gandai. Ya, jadi tuh. Jadi pekerjaan yang haram kalau ditinggalin dapat pahala. Ya, dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, baru dapat pahala. Nggak boleh dilarang sama Allah, dapat pahala. Tapi kalau takut ditangkap polisi, digerebek RW, nggak ada pahalanya. Ya. Kemudian wa yu'aqabu ala fi'li, akan mendapat siksa bagi yang melakukannya. Ya, melakukannya akan mendapatkan siksa. Rabiha an makruh, yang keempat makruh, ma yusabu ala targi imtisalan. Ya, diberi pahala kalau dia tinggalkan yang makruh, tapi dengan niat karena perintah Allah, bukan meninggalkan saja, bukan karena takut diomelin orang tua, bukan karena takut diomelin guru, bukan, tapi karena Allah. Wala yu'aqabu ala tarkihi ala fi'lihi, din tidak dapat dosa kalau dia mengerjakannya, nggak dosa. Ya, namanya makruh kan. Cuma jangan gara-gara kan karena dosa ini Pak Ustadz, ya makruh ini lah, jangan. Ya, lama kelamaan bakalan senang melakukan yang lama kelamaan kita melakukan makruh, ya maka akan senang melakukan yang haram. Gitu ya. Kalau kita sering melakukan hal yang makruh, maka lama-kelamaan akan masuk kepada keharaman. Tapi kalau kita selalu melakukan yang sunnah, maka akan masuk kepada yang fardu. Selalu kita melakukan yang makruh, lama-kelamaan akan masuk kepada keharaman itu. Jangan dilakuin yang makruh. Gitu. Akan mengibaratkan kepada keharaman. Tinggalin,
makruh ini Pak Ustadz nggak dosa. Ya sekarang emang nggak dosa, tapi nanti karena kasihkan dengan yang makruh, akhirnya tuh lupa daratan melakukan yang haram. Itu bisa terjadi. Kalau kata orang Jawa, sekarang nyuri jarum, nanti nyuri jaran. Tahu nggak? Sekarang nyuri jarum, nanti nyuri jaran. Apa? Sekarang nyuri jarum, nanti nyuri jaran. Apa jaran? Kuda. Nah itu. Sekarang mungkin ringan yang makruh, tapi nanti akan mengakibatkan keharuman. Tuh hati-hati. Ya entah dia mencuri, entah dia merampok dan sebagainya. Gara-gara hal yang makruh. Ya. Kemudian khamiswa yang kelima, al-mubah. Wa ma la yusabu ala tarki wala fi'li. Tidak dapat pahala ditinggal, tidak dapat dosa ditinggalkan, dan juga tidak dapat dosa jika dikerjakan. Wala yu'aqabu ala hadima, dan juga tidak ada bersiksa. Mau dikerjain yang nggak ada pahala, ditinggalin juga nggak ada dosa. Itu yang mubah. Namun kembali lagi kepada niat yang baik. Kalau yang mubah kita niatkan yang baik, maka menjadi pahala. Ya, makan niat yang baik jadi pahala. Tidur niat yang baik jadi pahala. Ya, buang hajat ke belakang niat yang baik pahala. Antum sebelum taklim kamar mandi dulu, buang hajat. Biar apa? Biar taklimnya khusyuk, dapat pahala. Antum datang kemari, makan dulu biar apa? Nanti biar khusyuk taklimnya, nggak ngerasa kelaparan, makanya dapat pahala. Tidur dulu biar apa? Taklimnya nggak ngantuk, dapat pahala tidurnya. Kan tidur yang mubah itu nggak? Ya, tidur, makan ke belakang mubah nggak? Mubah. Ada satu ulama ungkapan begini, tidak pernah dalam hidup saya melakukan hal yang mubah sama sekali. Tidak pernah dalam kehidupan saya melakukan yang mubah sama sekali. Sama sekali. Ditanya, makan tidur bukan itu mubah? Itu makan tidur kan? Iya memang. Tapi aku jadikan itu niat yang baik. Ya, makan niat yang baik, tidur niat yang baik, sehingga ada pahalanya. Dan bernilai ibadah. Nah, usahakan seperti itu. Jadikan pekerjaan mubah kita, niatkan niat yang baik, maka akan menjadi bernilai ibadah. Inilah dikatakan oleh ulama, al-baqiyatus shalihatu khairun wa abqa. Ya, amal-amal yang soleh, artinya amal-amal yang mubah yang kita niatkan niat yang baik itu menjadi nilai ibadah dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala terus. Tidurnya kita pahala, makannya kita pahala, ke belakangnya kita pahala. Tetapi itu nggak akan bisa terbiasa kecuali kalau orang yang hatinya bersih. Ya mungkin sekarang kita ingat, tapi ke depannya udah lain lagi ceritanya. Ya, nggak akan bisa istiqomah, nggak akan bisa continue niat kita untuk hal itu kecuali kalau memang hati kita bersih. Ya mudah-mudahan hati kita tuh hati yang bersih. Ya. Sadisuha yang keenam as-sahih wa huwa fil ibadat ma waqa'a fi sukutil qada. Ya. Adapun yang keenam adalah yang sah. Artinya apa? Kalau dalam ibadah yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Salat, rukunnya, syaratnya terlaksana ya sah. Ya, nah ibadah syaratnya nutup aurat, menghadap kiblat, wudu, enggak ada hadas kecil, enggak ada hadas besar, sah. Itu dalam bab ibadat. Wa fi uqudil muamalat, di dalam muamalah sah artinya apa? Masa batala mujib syara, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, kalau dalam jual beli ada mustari, ada yang beli, ada yang jual, ada barangnya juga nggak boleh yang najis, barangnya juga harus yang dia miliki baru dia jual. Ya, bukan barang orang lain dia jual. Ya, ada begitu. Banyak ya, nyewa mobil jual sama orang. Ya gadein, ya nggak sah. Ya, sadisuha yang keenam, yang ketujuh, batil. Wa yuradiful fasid fil asah, sama dengan fasid. Wa huwa ma fil ibadat malam sekitul qada. Ya, ibadah yang fasid, ibadah yang batal adalah ibadah yang harus diqada lagi. Ya, harus diqada. Salat enggak ngadep kiblat, sah apa enggak? Nah, sah, batal. Jadi harus diqada. Salat enggak wudu, sah apa tidak? Tidak sah, harus diqada itu. Wa fi uqudil muamalat maqala syara. Adapun dalam muamalat, transaksi jual beli itu yang berbeda dengan syariat, yang sesuai dengan ketentuan. Ya, cuma kalau dalam bab muamalah, ya kata ulama, nggak ada tanggungan di akhirat. Artinya apa? Kita nih muamalah nih jual beli, nggak sesuai dengan ketentuan syariat, nggak ada tanggungan di akhirat.
Misalkan Ana beli baju seragam Bang Roni, ya kan. Kalau dalam syariat kan ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada ucapan saya beli, ada ucapan saya jual. Tapi dalam transaksi Ana Bang Roni nggak ada begitu. Bang, berapa Bang? 50 Zat. Jalan. Ya udah makasih ya, udah gitu doang. Kalau dalam syariat itu batal jual beli. Batal jual beli. Ya, nggak ada ijab kabulnya. Ya, dalam syariat nggak sah itu. Tapi dalam hukum akhirat gimana? Nggak apa-apa. Karena itu hukum dunia. Nggak ada tuntutan. Bang Roni ridho, Ana ridho, udah selesai. Kan al-bay antarodin. Jual beli itu didasari dengan keriduan masing-masing. Walaupun tidak ada pembeli syariatnya. Ya kan? Nggak apa-apa itu. Nggak ada tuntutan. Jadi bukan berarti barang yang Ana pakai haram. Nggak. Uang yang dia terima haram. Enggak. Gitu. Walaupun cuma itu lah 50.000. Ya udah, nih Bang, makasih ya. Udah gitu doang. Kalau dalam hukum syariat nggak sah itu jual beli. Ya nggak sah. Lain kalau bab riba. Nah, riba itu ada urusan di akhirat. Ya, tapi kalau dalam masalah jual beli ini nggak ada masalah. Ya, masalah jual beli, masalah gade, masalah utang piutang. Ya, selama ada keriduan antara dua belah pihak, nggak ada tuntutan di akhirat. Ya, sah karena ada keriduan di antara dua belah pihak. Dia ridho, saya ridho, selesai. Ya. Al makna wal wudu wallahu alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Ya, namanya Gus. Gus. Kawin lagi, berapa? Dibikin bab baru aja. Nah, saya penanya. Al-Fatihah berkumpul batang Muhammad Gula Suma'amun Salasana Bani Batin Lishat Ya ribatan kulu halana wa tila masyaihina Narudun qalibana amal khudna wa tukalafab Kalamutal Islam iman Bila dalam bihan bihan Tukabah salah wa tawbah Dikir wa du ijabah Barang hajab Bita'ala Masjidna Nabi ala salatu wassalam Alaikum sini balas ini bahala Wa nama Rabbuna Dhul Akram Itimana Bisna Makhanat Nabiyah بلاتهم بتطير وضاسية منافق كامل الحضر بشفاء رشد محمد سجمع روايا بإخوان الأنبياء مشرين صلى الله عليه وسلم قلبت وتابت من أول شهر وصاري المناشد ولا من مكان وعمل سلم البهر وسمع المسلم بهر وذي جبت محمد الحمد لله مشهد وذي الحمد لله حسن سمشاء وشن الملاك سمش ماري شو مدى مجمع الرجال دار قوات دار بطري محاسم سلم سمع رواهي وادي مالك وماتنا وماتي وماتي مش مخاصة سمع رواهي صدق هذه المجلس تعالى في يوم الآخر فهم سنة وكريم على ذلك الشيء برحمة الله سيدنا وإلى بركاتهم وصارهم أنوارهم علومهم في الجنة أخوة محمد يا من شامع الدين والآخر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي بقينا لنا وقرابتنا في ديننا ما كنت انثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما تتلي قولا فعلا كرما وارزقنا كل حالا دائما واخرات يوم من حظى بالخير بقول شر ربنا واصلح لنا كل شيء واغفر برضا منك العيون واقضينا ربنا كل دين قبل ان تاتينا سلمان واغفر استر من ستر فصلاة الله تكسى مصطفى من حقدنا والوفاء بكتاب بين الشيبة وعلى الكرام بشرفة ولا صبي مصبي لقرى المدينة بهداك وجعلني من سار في رضاك ولا تارين وليا سواك ولا تجد خلف أمر عصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا ترمنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا راتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا والآل والإخوان للخلان ولذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول بالمصطفى رسول نهضى بكل سول بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه إذا تتخصص به والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.